bagian 2. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, sekali lagi, kami datang di hadirat-Mu dengan kerendahan hati. Kami memuji-Mu dan kami berterima kasih atas kasih-Mu. Kami berterima kasih untuk Yesus. Kami berterima kasih atas kedatangannya yang segera. Kami berterima kasih atas rencana yang Engkau miliki untuk kami. Kami berterima kasih atas begitu banyak berkat. Dan Bapa, sekarang, kami berdoa untuk Roh-Mu. Kami berdoa untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk sentuhan-Mu. Kami berdoa agar Engkau mengubah hati kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan berterima kasih Tuhan. Amin. Kita mulai berbicara tentang komitmen untuk berdoa. Yang pasti ini bukan seminar doa. Tapi ini hanya menunjukkan bahwa sementara doa itu vital dan perlu. Sementara doa adalah satu-satunya cara kita bisa terhubung dengan Tuhan. Tidak cukup hanya berdoa sedikit atau tidak spesifik. Tapi kita harus berkomitmen untuk berdoa. Seperti yang kita katakan, doa adalah nafas jiwa. Tidaklah cukup bernapas sesekali atau bernapas dalam keadaan darurat. Engkau perlu bernapas sepanjang waktu jika engkau ingin tetap hidup. Oleh karena itu, kita tidak bisa bermain-main dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jika engkau ingin menjadi seorang Kristen yang sejati, engkau perlu berdoa terus-menerus. Itu tidak berarti bahwa engkau berdoa terus-menerus, itu berarti engkau terus meminta sesuatu secara terus-menerus. Ini berarti bahwa engkau terus terhubung, seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Pada dasarnya kita perlu tinggal di dalam Dia terus-menerus agar selamat, diselamatkan, bertumbuh, mendapatkan kemenangan. Tidak ada yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita, secara harfiah tidak ada. Tidak ada yang baik darimu. Yesus mengatakannya dengan sangat jelas, sama seperti engkau tidak dapat memisahkan cabang dari pokok anggur. Jika tidak, mereka akan mati. Jadi kita terpisah dari Kristus, kita akan mati secara rohani. Pada dasarnya, Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Jika tidak, engkau tidak akan menghasilkan buah. Tetapi jika kamu tinggal di dalam aku, kamu akan menghasilkan banyak buah. Kita tidak bisa menghasilkan buah. Kita tidak bisa mendapatkan kemenangan. Kita tidak bisa memiliki pertumbuhan. Kita tidak bisa memiliki pengaruh. Kita tidak dapat memiliki keselamatan, kecuali kita di dalam Kristus terus-menerus. Ini adalah kuncinya. Kristus di dalammu adalah pengharapan akan kemuliaan. Dia yang memiliki Kristus, memiliki hidup. Ini adalah kunci untuk terus berada di dalam Kristus. Itulah yang akan menumbuhkan kita dan menyelamatkan kita dan memberi kita kepastian dan kedamaian. Karena doa adalah satu-satunya cara untuk terhubung ke sumber kekuatan, pengampunan, keselamatan, pertumbuhan, kemenangan. Karena doa adalah satu-satunya cara untuk terhubung dengan Tuhan, yang adalah sumber segala sesuatu yang baik. Mengapa orang berdoa begitu sedikit? Jika tidak ada pertumbuhan tanpa doa, jika tidak ada kedamaian tanpa doa, jika tidak ada kemenangan atau keselamatan atau buah atau hasil, mengapa orang berdoa sangat sedikit? Setan tidak takut akan hal-hal baik yang kita lakukan, meskipun kita harus melakukannya. Tapi setan takut akan doa. Ketika orang berdoa, setan dan tentaranya, mereka semua lari, mereka semua gemetar. Setan tidak takut jika kita memberikan uang kepada gereja. Kita harus memberikan uang kepada gereja, jangan salah paham, tapi dia takut ketika kita berdoa. Setan tidak takut ketika kita mengetahui doktrin, kita seharusnya mengetahui doktrin, tetapi dia takut ketika kita berdoa. Doa adalah cara untuk terhubung dengan sumber segala kekuatan, Tuhan alam semesta. Oleh karena itu kita perlu berdoa, tidak sekali-sekali, tetapi setiap saat, kita perlu berkomitmen untuk berdoa. Tidak ada yang pernah terjadi, tanpa doa, tidak ada. Semua dalam sejarah, semua orang beriman. Semua pengalaman besar dalam sejarah umat Tuhan, semua kebangunan rohani dalam sejarah dunia, terjadi hanya karena doa. Jadi tidak berdoa, itu adalah bunuh diri spiritual. Itu akan membawamu kepada kelemahan, kehidupan spiritual yang dingin, dan kematian spiritual. Dan ketika kita berbicara tentang komitmen untuk berdoa, apa artinya dan kemana arahnya? Saya akan mulai dengan ayat Alkitab 1 Samuel pasal 12. 1 Samuel pasal 12, sangat bagus, sangat sederhana, sangat pendek. Dikatakan di sana, 1 Samuel 12 ayat 23 mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Kita perlu memahami ini mungkin tampak sederhana, tetapi tidak sederhana. Jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu.
Ketika engkau berhenti berdoa untuk orang lain, engkau berdosa. Ini adalah dosa, menurut Alkitab. Saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak melanggar hari Sabat. Saya hanya berhenti berdoa. Ketika engkau berhenti berdoa, engkau berdosa terhadap Tuhan. Engkau berdosa terhadap orang lain, engkau berdosa terhadap diri sendiri tetapi engkau berdosa terhadap Tuhan. Adalah dosa untuk berhenti berdoa dan berhenti berdoa untuk orang lain. Engkau harus berkomitmen untuk berdoa. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, para murid mengabdikan diri, berkomitmen untuk berdoa. Itulah alasan mereka memiliki kekuatan. Ketika orang berdoa, semakin banyak mereka berdoa, semakin dekat mereka dengan Tuhan. Semakin dekat mereka dengan Tuhan, semakin mereka mengenal Tuhan, semakin mereka memahami bagaimana Dia bekerja. Semakin mereka mengenal Dia, semakin mereka mengenal kasih-Nya, semakin mereka mempercayai Dia. Dan semakin mereka mengizinkan Dia bekerja dan semakin Tuhan dapat bekerja dengan mereka, mengubah mereka, mempertumbuh mereka. Mempersiapkan mereka dan semakin Tuhan dapat bekerja dengan mereka, melalui mereka, bagi orang lain. Doa adalah kunci kekuatan. Dan mengatakan itu, kita akan mengambil contoh dari Alkitab untuk melihat seperti apa komitmen untuk berdoa. Jika engkau ingat di 1 Samuel pasal 1, kita punya cerita tentang sebuah keluarga, di mana mereka tidak mempunyai anak. Dan mereka ingin punya anak, dan mereka berdoa untuk anak, tapi tidak ada yang terjadi. Nama suaminya adalah Elkana dan istrinya adalah Hana. Dan seperti yang kita ingat, dikatakan bahwa dia berdoa untuk waktu yang lama. Dan dia terus berdoa dan dia tidak memiliki anak. Sangat menarik, bahwa pada titik tertentu, diberikan nada yang berbeda. Itu tidak dikatakan bahwa dia berdoa untuk mendapatkan anak. Saya ingin punya anak, tolong Tuhan, beri saya bayi. Saya ingin punya bayi, tidak ada yang salah dengan itu. Tolong Tuhan, saya ingin punya bayi, beri saya bayi. Dia mengalihkan doanya dan fokusnya beralih dari dirinya sendiri, kebutuhannya, keinginannya, kepada Tuhan. Gantinya mengatakan beri saya anak, Tuhan, jika engkau memberi saya seorang anak, saya akan memberikannya kepadamu. Kemudian dia mendapatkan seorang anak. Sangat menarik ketika kita mencari sesuatu, bahkan hal-hal baik untuk diri kita sendiri. Kita sepertinya tidak mendapatkannya, tetapi ketika kita rela menyerahkan hal-hal itu kepada Tuhan, dan kita menyerahkannya untuk Tuhan, kemudian kita sepertinya mendapatkannya. Sangat menarik, selama saya ingin pergi ke sekolah untuk dilatih menjadi pendeta, tidak ada yang terjadi. Ketika saya menyerah, saya berkata, semoga kehendakmu yang jadi, kapanpun engkau mau, dimanapun engkau mau. Jika engkau menginginkannya, saya menyerahkan kepadamu, kemudian barulah hal itu terjadi. Ketika saya ingin menikahi istri saya, semua orang menentang, Partai Komunis, mereka menentang ayah mertua saya. Ketika saya berkata, Tuhan, saya benar-benar ingin untuk menikahinya. Tapi saya rela menyerahkan ini padamu, biarlah itu hanya untuk kemuliaan-Mu, kemudian itu terjadi. Sangat menarik, bahwa hal-hal yang ingin kita pertahankan, kita kehilangannya. Dan hal-hal yang rela kita hilangkan demi Tuhan, kita mendapatkannya. Karena Tuhan tidak dapat memberi kita, bahkan apa yang Dia ingin berikan kepada kita. Kecuali jika kita mau memberikannya kembali kepadanya, karena dua alasan. Nomor 1, semua itu datang dari Dia. Semua yang kita miliki berasal dari Dia. Keluarga kita, gaji kita. Engkau mungkin berkata, saya bekerja untuk itu. Tidak, engkau tidak melakukannya. Tuhan memberkatimu dengan pekerjaan. Tuhan memberkatimu dengan kesehatan. Tuhan memberkatimu dengan melindungimu. Jika Tuhan melepaskan tangannya, engkau bisa kehilangan semuanya dalam sehari. Semua yang engkau miliki, semua yang engkau punya, bukan hanya 10% milik Tuhan, tapi semuanya milik Tuhan. Dan jadi nomor 1, kita harus rela memberikan semuanya kepadanya, karena itu miliknya. Tapi nomor 2, karena jika kita menginginkannya untuk kita, kita tidak akan pernah menggunakannya dengan benar. Tetapi ketika engkau mengutamakan Tuhan dan menginginkannya untuk Tuhan, kemudian Tuhan tahu bahwa kita akan menggunakannya dengan kebijaksanaan. Kasih yang tidak mementingkan diri, kerendahan hati. Kita akan menggunakannya dengan benar. Jadi Tuhan bahkan tidak bisa memberi kita apa yang Dia ingin berikan kepada kita. Sebelum kita mengutamakan Dia dan kita bersedia memberikannya kepadanya. Jadi, seperti Abraham, ketika Abraham rela mengorbankan anaknya untuk Tuhan. Kemudian Tuhan tahu bahwa Abraham mengutamakan Tuhan di atas putranya. Jadi Hana berdoa untuk seorang anak untuk waktu yang lama, tanpa mendapatkan seorang anak. Tetapi pada titik tertentu, dia rela menyerahkan anak itu dan berkata, jika engkau memberi saya seorang anak, saya akan memberikannya kepadamu. Saat itulah dia mendapatkan anak. Sekarang kita perlu melihat latar belakang untuk beberapa saat. Pada saat itu, waktu itu, tidak memiliki anak dianggap sebagai kutukan. Pada dasarnya, anak-anak adalah berkat. Anak-anak dalam Alkitab seperti anak panah. Mereka memberimu kemenangan. Mereka menjaga nama keluarga, warisan, mereka dianggap sebagai berkat.
Orang yang tidak memiliki anak, dianggap dikutuk oleh Tuhan. Mereka mungkin melakukan sesuatu yang salah. Mereka melakukan dosa. Mengapa mereka tidak memiliki anak? Mengapa mereka sakit? Mengapa? Karena Tuhan tidak menyukai mereka. Tuhan tidak memberkati mereka. Anak-anak dianggap sebagai berkat. Sekarang, Tuhan memberi manusia keluarga. Tuhan memberi Adam seorang istri, Hawa. Tuhan tidak memberikan Adam, Hawa jamak, banyak, tapi Dia memberinya Hawa. Satu, tunggal, satu pria dan satu wanita. Dan mereka bersama-sama, satu tubuh, satu keluarga, satu istri. Tetapi pada waktu itu, di dunia, dalam budaya itu, dunia memutuskan bahwa semakin banyak istri yang engkau miliki, semakin banyak anak yang engkau miliki, maka semakin besar kekuatan yang dimiliki keluarga. Dan setiap suku, semakin besar, semakin banyak kekuatan, semakin banyak berkat. Oleh karena itu, mereka mengawini banyak istri untuk mendapatkan banyak anak. Untuk mendapatkan banyak warisan dan banyak kekuasaan dan banyak berkat. Sangat aneh, bahwa orang beriman, mereka akan mendapatkan anak dengan iman. Misalnya, Abraham tidak dapat memiliki anak. Yakub tidak bisa memiliki anak. Ishak tidak dapat memiliki anak, itu membutuhkan berkat Tuhan. Sangat menarik, Hana dan Elkana tidak bisa memiliki anak, itu membutuhkan berkat Tuhan. Karena orang yang bergantung pada Tuhan, mereka tidak mendapatkan kemenangan atas kekuatan mereka. Tetapi melalui kuasa Tuhan dan campur tangan Tuhan dan rencana Tuhan. Sekarang, Adam punya satu istri, Henokh punya satu istri. Tapi saat itu, sangat menarik, seiring berjalannya waktu, tidak dalam semalam, tidak dalam sehari. Tidak dalam sebulan, tidak dalam setahun, dalam waktu, dalam ratusan tahun, perlahan-lahan. Bukan penurunan tiba-tiba dari iman, tetapi kompromi perlahan-lahan, sedikit hari ini, sedikit besok. Meminjam dari dunia, gereja mulai perlahan dipengaruhi oleh dunia. Bukannya gereja yang mempengaruhi dunia, dunialah yang mempengaruhi gereja. Seperti sekarang ini, hal-hal kecil, yang bahkan tidak kita anggap penting, sesuatu yang kecil hari ini, sesuatu yang kecil besok. Dalam 10 tahun, hal-hal yang sangat kecil. Tetapi ketika engkau menambahkan semua kompromi kecil itu, yang tidak signifikan itu. Dalam 200 tahun, engkau menemukan bahwa gereja seharusnya ada di sini dan sekarang gereja ada di sini. Pada waktunya, pada saat itu, gereja mulai meniru dunia secara perlahan. Dan pada waktunya, dalam ratusan tahun, engkau menemukan poligami di gereja. Dan mereka menjadi begitu terbiasa, sehingga mereka bahkan tidak melihatnya sebagai sebuah dosa. Padahal Tuhan dengan jelas mengatakan kepada mereka, bahwa siapapun yang berhubungan denganmu selain pasanganmu, itu adalah dosa. Engkau melanggar perintah. Dan itu sangat jelas. Namun demikian, sama seperti Israel meniru bangsa-bangsa lain, menginginkan seorang raja. Mereka meniru bangsa-bangsa, menginginkan lebih banyak istri. Israel berkata, kami ingin raja, seperti bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan berkata, akulah rajamu. Tapi mereka tetap ingin menjadi seperti bangsa yang lain. Dan masyarakat mempengaruhi umat-umat Tuhan. Dan pada saat itu, kita memiliki Elkana. Ini adalah abad ke-11, sebelum Masehi, awal abad ke-11. Saat itu, bait suci belum dibangun. Itu jauh sebelum ada bait suci Salomo. Pada waktu itu, mereka akan melakukan perjalanan ke Silo, di mana tabernakel, kemah suci itu berada. Dan pada saat itu, orang-orang yang tinggal dekat, mereka akan pergi untuk semua hari raya. Orang-orang yang tinggal agak jauh, mereka akan datang sekitar 2, 3, 4 kali setahun. Tetapi orang-orang yang tinggal jauh hanya akan datang sekali atau 2 kali setahun. Dan salah satu perayaan yang semua orang datangi adalah Paskah, Yom Kippur, Hari Penebusan Dosa. Saat itulah setiap orang, terlepas dari seberapa jauh mereka tinggal, mereka semua datang ke tabernakel. Sekarang, mereka bepergian setahun sekali, Elkana dan keluarganya, mereka tinggal jauh. Jadi mereka melakukan perjalanan setahun sekali untuk beribadah, untuk merayakannya. Dan di dalam Alkitab, ada komplikasi. Ini menunjukkan bahwa setelah beberapa saat, ketika mereka bepergian, bukan hanya satu suami dan istri, tetapi satu suami dan 2 istri. Penina muncul dalam gambar, seperti dari tahun lalu hingga tahun ini. Dia juga menikahi Penina, berharap jika dia tidak mendapatkan anak dan berkat dari Hana, maka dia bisa mendapatkan anak dari Penina. Dan dengan cara ini, keluarganya diberkati. Nah, gantinya mendapat berkat,
mereka mendapat kutuk karena Penina membuat hidup Hana sengsara. Dan begitulah kepercayaan umum, bahwa lebih banyak anak, akan lebih banyak berkat. Oleh karena itu, lebih banyak istri akan membawa lebih banyak anak, dan lebih banyak berkat. Saya ingat, seperti yang saya katakan, secara khusus, ayah saya membawa kami berlutut di malam hari, dan berdoa untuk kami. Dan kemudian ayah saya akan berkata, pastikan engkau juga berdoa untuk anak-anakmu. Ayah saya akan berkata, di dalam Alkitab, orang-orang berdoa untuk keluarga mereka. Abraham berdoa, Elkana berdoa, Ayub berdoa untuk keluarganya. Ishak berdoa untuk keluarganya. Yakub berdoa untuk anak-anaknya. Pastikan engkau berdoa untuk keluargamu. Buku-buku tulisan Roh Nubuat mengatakan bahwa setiap pagi, orang tua harus berdoa untuk anak-anakmu dan meminta Tuhan untuk mengelilingi mereka dengan malaikatnya, untuk melindungi mereka dari serangan setan. Mintalah hadirat dan perlindungan dan berkat Tuhan atas keluarga mereka. Engkau seharusnya tidak pernah melewatkan keluarga Anda dari hak istimewa itu, untuk berdoa bagi mereka. Engkau harus berdoa untuk mereka setiap pagi dan meminta perlindungan Tuhan untuk keluargamu. Engkau harus berdoa untuk mereka setiap malam, dan meminta pengampunan atas apapun yang telah mereka lakukan. Mereka harus berdoa untuk diri mereka sendiri. Tetapi dengan keteladananmu, engkau mengajari mereka berdoa. Karena jika anak-anak tumbuh dalam lingkungan doa, mereka terbiasa berdoa. Tetapi jika mereka tidak melihat engkau berdoa, jangan berharap mereka berdoa. Anak-anak tidak melakukan apa yang engkau katakan kepada mereka. Anak-anak melakukan apa yang mereka lihat. Jadi ayah saya akan mengikuti contoh Alkitab, dan berdoa untuk kami, dan berdoa bersama kami. Dan memberitahu kami tentang pengalaman doanya, dan jawaban atas doa, dan kisah-kisah dari hidupnya. Dan kemudian ceritakan kepada kami kisah-kisah dari Alkitab dan kemudian dia berkata di dalam Alkitab. Orang-orang akan memberkati anak-anak, jadi dia akan memberkati kami. Dan dia akan berkata, pastikan bahwa engkau memberikan berkat. Pastikan bahwa engkau adalah orang yang berdoa. Karena ini akan diturunkan darimu kepada anakmu dan cucumu, dari generasi ke generasi. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang berdoa. Dan begitulah cara engkau memastikan bahwa mereka tetap terhubung dengan Tuhan. Jadi bayangkan keluarga ini, adalah keluarga yang berdoa, di dalam Alkitab. Jadi Elkana berdoa, Hana berdoa, tetapi Hana berdoa untuk seorang anak, di antara hal-hal lainnya. Sangat aneh, dikatakan dalam Alkitab, dalam 1 Samuel, pasal 1, ayat 10, 11, 12, dan seterusnya. Penina, ketika dia muncul, dia memprovokasi Hana dengan parah. Kata parah membuat pernyataan di sana, bahwa itu tidak seperti provokasi kecil, yang dilakukan sesekali. Dikatakan dia memprovokasi Hana dengan parah, untuk membuat hidupnya sengsara. Dan kemudian dikatakan, dengarkan baik-baik tahun demi tahun, ketika mereka pergi ke rumah Tuhan. Dia akan memprovokasi Hana lagi, dan Hana tidak mau makan, dan seterusnya dan seterusnya. Dia akan menangis dan dia akan menangis. Dan kemudian dikatakan bahwa setiap hari. Sekarang bayangkan jika engkau menjalani kehidupan seperti ini. Dan engkau memiliki pekerjaan yang menyedihkan, bos yang menyedihkan, atau engkau memiliki tantangan ekstrim di rumah. Ketika itu terjadi, sebulan sekali, seminggu sekali, engkau mungkin bisa menghadapinya. Tetapi ketika itu terjadi, hari demi hari, setiap hari, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tahun demi tahun. Hampir tidak mungkin untuk menerimanya. Dan dikatakan bahwa dia memprovokasi Hana terus-menerus. Engkau tahu apa artinya terus-menerus? Jika seseorang mengganggumu sesekali, engkau masih terluka. Tetapi ketika seseorang mengganggumu setiap hari, setiap jam, setiap saat, engkau bahkan tidak bisa melangkah ke dapur, engkau bahkan tidak bisa masuk. Karena terus-menerus menghancurkan dengan kata-kata dan mengejek Anda. Dan menyinggungmu dan menyakiti apa yang paling menyakitkan. Dan dikatakan terus memprovokasi dia. Dan dikatakan di sana, sangat menarik. Jika kita berbagi layar sebentar, kita melihat ayat Alkitab, sangat menarik. Dikatakan di sana bahwa, Hana dalam kepahitan jiwa dan dia berdoa dan menangis dalam kesedihan. Dan dia terus berdoa. Sekarang dengarkan baik-baik. Kata kepahitan adalah kata mar dalam bahasa Ibrani. Dan itu bisa diterjemahkan kepahitan, penderitaan, rasa sakit. Dan kata terus berdoa adalah rabah. Yang itu berarti berlimpah, berlebihan, banyak, hebat. Dia tidak berdoa 1 kali, dia tidak berdoa 2 kali, dia tidak berdoa 3 kali. Dia berdoa terus-menerus, banyak doa, jumlahnya berlimpah, berlebihan, banyak, doa besar. Pada dasarnya, dia tidak berdoa hanya dalam kepedihan. Dia tidak berdoa hanya di pagi hari, di malam hari, saat makan. Dia tidak berdoa hanya dalam krisis, tetapi dia berdoa terus-menerus. Itulah yang Alkitab katakan, berdoa tanpa henti.
Dia berkomitmen untuk berdoa. Dia berkomitmen untuk berdoa. Dia tidak berdoa dalam krisis. Dia berdoa sepanjang waktu. Berdoa tanpa henti. Doa adalah nafas jiwa. Doa adalah cara hidup, bukan suatu kesempatan khusus untuk krisis tertentu. Doa adalah cara hidup. Apa yang terjadi pada orang yang selalu berdoa? Sangat menarik. Para murid lari karena mereka takut. Setelah Yesus dibunuh, mereka takut akan keselamatan mereka sendiri. Mereka berlari dan bersembunyi di ruang atas dan mereka berdoa untuk diri mereka sendiri, untuk keselamatan, untuk perlindungan. Tetapi karena mereka berdoa terus-menerus selama 10 hari, sesuatu terjadi pada mereka. Semakin engkau banyak berdoa, dan berdoa, engkau semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat engkau dengan Tuhan, semakin engkau mengerti, semakin pikiranmu terbuka pada rencana Tuhan. Semakin dekat engkau dengan Tuhan, semakin engkau mengerti apa yang sedang terjadi. Dan doamu perlahan-lahan akan beralih dari apa yang engkau doakan menjadi apa yang Tuhan ingin engkau doakan. Itulah alasannya dalam Roma, Paulus berkata bahwa Roh Kudus harus menjadi perantara bagi kita. Karena kita bahkan tidak tahu bagaimana berdoa, harus meminta apa. Jadi para murid berdoa selama 10 hari, pada awalnya, dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul. Pada awalnya mereka berdoa untuk keselamatan, tetapi ketika mereka berdoa lebih lama, doa mereka beralih dari keselamatan untuk diri mereka sendiri menjadi berdoa untuk rencana Tuhan, untuk Yerusalem. Untuk misi, untuk menggenapi rencana Yesus dan perintah Yesus. Jadi semakin banyak engkau berdoa, semakin dekat engkau dengan Tuhan. Semakin dekat engkau dengan Tuhan, semakin Dia akan membuka pikiranmu, visimu, dan pandanganmu. Dan engkau memahami apa yang sebenarnya harus engkau doakan. Maka doamu akan beralih dari fokus pada diri sendiri, menjadi fokus pada Tuhan dan misinya. Dan apa yang terjadi? Hana berdoa untuk seorang anak. Tetapi semakin dia berdoa, dia mengganti doanya dan berkata, Tuhan, jika engkau memberi saya seorang anak, saya akan memberikannya kepadamu. Dan ayat Alkitab yang kita baca selanjutnya, dikatakan, Tuhan, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu, dan mengingat kepadaku dan engkau memberikan kepadaku seorang anak, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan kemudian Alkitab mengatakan bahwa saat dia berdoa, Eli, imam besar, melihat mulutnya dan dia melihat mulutnya bergerak. Dan dia berkata, apakah engkau mabuk? Sadarlah. Dan biarkan saya kembali. Dia berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak mendapatkan seorang anak. Saat dia banyak berdoa, dia lebih dekat dengan Tuhan. Dan ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau mengalihkan fokus dari dirimu kepada Tuhan. Saat dia lupa diri, seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis, aku harus makin kecil, dia harus makin besar. Saat engkau semakin dekat dengan Tuhan, engkau mulai melupakan diri sendiri. Semakin banyak engkau melihat Tuhan, semakin sedikit engkau melihat diri sendiri. Saat dia semakin dekat dengan Tuhan, untuk waktu yang lama, terus-menerus, doa tanpa henti. Bukan berarti engkau tetap berlutut selama 24 jam, tetapi engkau terus berkomunikasi. Saat dia berdoa lebih lama, sampai dia berdoa terus-menerus, dia terus terhubung. Dia mulai mengenal Tuhan dan dia mengalihkan fokus dari diri ke Tuhan, dari kebutuhannya kepada kehendak Tuhan. Dan dia berkata, engkau tahu, Tuhan, jika engkau memberi saya seorang anak, sebenarnya saya akan memberikannya kepadamu. Jadi saya ingin menggarisbawahi apa yang terjadi ketika orang berdoa. Ini sebuah kemajuan. Ketika orang berdoa, ada beberapa langkah yang terjadi. Dan itu datang secara alami, hal itu mengikuti. Semakin banyak engkau berdoa, semakin engkau melihat Tuhan. Dan gantinya berfokus pada diri sendiri, engkau mulai berfokus pada Tuhan dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Pada dasarnya, semakin banyak engkau berdoa, semakin sedikit engkau melihat diri sendiri. Semakin sedikit engkau melihat masalahmu, semakin sedikit engkau melihat krisis, semakin sedikit engkau melihat dosa-dosamu. Dan kebutuhanmu dan keadaan daruratmu, dan semakin engkau melihat Tuhan. Doa menuntun engkau melalui proses yang tidak engkau sadari. Seperti anak-anak, mereka tidak menyadari bahwa mereka bertumbuh. Seperti bunga, mereka tidak menyadari bahwa mereka bertumbuh. Seperti cahaya, tidak menyadari bahwa ia menerangi. Semakin banyak engkau berdoa, secara alami engkau berubah. Semakin dekat engkau dengan Tuhan. Semakin engkau diubahkan, tanpa engkau sadari, engkau menjalani proses ini selangkah demi selangkah. Dan apa langkah-langkah yang timbul dari doa, secara alami? Kita akan membahas langkah-langkah itu. Jadi, nomor 1, dia berdoa terus-menerus. Dia adalah wanita pendoa. Doa adalah cara hidup, bukan saat krisis. Bukan permohonan dalam keadaan darurat, bukan rutinitas, tetapi cara hidup, nafas jiwa.
Dan saat dia terus berdoa, langkah selanjutnya karena banyak berdoa. Ketika dia mulai melihat Tuhan lebih dan lebih, dia mengalihkan fokus dari diri ke Tuhan. Orang yang banyak berdoa, akhirnya lupa diri dan fokus kepada Tuhan. Mereka tidak fokus pada diri sendiri. Imam besar datang kepadanya, dan berkata, "Berhentilah minum, sadarlah." Sekarang, saya ingin bertanya kepada Anda, jika seseorang mengganggu Anda dengan sangat buruk, dan engkau terluka dan engkau dalam kesedihan dan engkau tersinggung, dan engkau hancur, dan engkau dalam kepahitan, dan engkau menderita, di mana Alkitab menggunakan kata-kata yang mengerikan ini. Engkau benar-benar hancur. Dan pada saat itu, engkau mencurahkan hatimu ke hadapan Tuhan dan berkata, "Tuhan, tolong." Dan pendeta masuk dan berkata, "Engkau mabuk, sadarlah, pulanglah." Bagaimana perasaanmu dalam kehancuran Anda? Engkau kehilangan seseorang, sebuah pemakaman. Seseorang memiliki kanker dalam keluargamu, seseorang telah meninggalkanmu, engkau sedang dalam perceraian. Pasanganmu baru saja mengirimimu pesan bahwa dia ingin bercerai. Engkau hancur. Dan pendeta datang, gantinya mendukung, "Izinkan saya berdoa untuk Anda. Bisakah engkau memberitahu saya, dapatkah saya membantu?" Pendeta malah mengatakan, "Pergilah. Engkau orang yang buruk tabiatnya, engkau menyedihkan, engkau mabuk alkohol." Bagaimana perasaanmu? Tampaknya ketika engkau terluka, seseorang akan lebih menyakitimu, bukan? Bagaimana reaksimu? Apakah engkau menyukai pendeta itu? Engkau mungkin akan menelpon ketua conference, dia tidak memiliki belas kasihan, dia tidak memiliki belas kasihan pada domba-dombanya. Ini bukan pendeta, ini serigala. Engkau mungkin akan merasa tidak enak karena pendeta, engkau mulai mengkritik, membicarakan dengan seseorang tentang pendeta yang mengerikan ini. Dengarkan baik-baik, Hana, dia tidak membiarkan dirinya, memasukkannya secara pribadi ke dalam hati. Sungguh menakjubkan, dia tidak tersinggung. Ayah saya sering mengatakan kepada saya ketika saya tersinggung, "Engkau tahu nak, engkau belum mati untuk diri sendiri. Engkau masih hidup, karena orang mati tidak tersinggung, orang mati tidak bisa tersinggung." Dia membawa saya ke kuburan dan dia mengatakan, "Apakah engkau melihat kuburan itu?" "Ya, tapi ayah, mereka menghinaku di sekolah. Saya di kelas 2, ketika saya pulang menangis. Mereka menghina saya di sekolah. Apa yang mereka katakan? Bahwa saya adalah seorang Advent, dan semua orang tertawa. Kamu seorang Advent." Dan ayah saya berkata, "Jadi mengapa kamu tersinggung?" "Karena mereka semua tertawa." Ayah saya membawa saya ke kuburan, cerita sederhana. Dan dia menunjukkan sebuah kuburan dan dia mengatakan, "Panggillah dia sebagai seorang Advent." Saya berkata, "Tapi dia sudah mati, dia bukan orang Advent." "Katakan saja padanya." Saya berkata, "Baik, Bung, engkau orang mati yang di tanah, engkau seorang Advent." Dan ayah saya berkata, "Apakah dia menangis?" "Tidak, karena dia sudah meninggal." "Sebut dia bodoh." Saya berkata, "Tidak, saya tidak akan berbicara buruk kepada orang yang sudah meninggal." Ayah berkata, "Apa, engkau mau bicara buruk dengan orang yang hidup, tetapi tidak mau kepada orang yang sudah mati?" Saya berkata, "Baiklah." Saya berkata, "Hei, kamu bodoh." Ayahku berkata, "Apa yang dia katakan?" Saya berkata, "Tidak ada." Ayah saya berkata, "Pukul dia." Saya tidak akan memukul kuburan. Ayolah. Jadi saya memukul dengan kaki saya, kuburan itu, maksud saya tanah itu. Mayat itu ada jauh di bawah tanah, jadi saya memukul tanah di atasnya. Ayah saya berkata, "Bagaimana reaksinya engkau memukulnya?" Saya berkata, "Ayah, orang ini sudah mati, dia tidak bisa bereaksi." Ayah saya menatap mataku dan berkata, "Nak, ketika engkau tersinggung, itu karena engkau masih hidup. Alkitab berkata bahwa saya telah disalibkan, saya tidak lagi hidup. Engkau harus mati, Kristus yang perlu hidup. Ketika orang-orang menyinggungmu, Kristus juga akan tersinggung, dan dia akan berjuang untukmu, dan dia yang akan membelamu. Selama engkau masih hidup dan engkau berjuang untuk dirimu, Tuhan tidak bisa berjuang untukmu. Ketika engkau mati, dan dia hidup, maka dia akan berjuang untukmu. Jadi ya, jika engkau tersinggung, itu berarti engkau masih hidup." Jadi kembali ke cerita, Hana tidak tersinggung. Dia sudah terluka, dan pendeta menyebutnya mabuk. Tapi dia tidak tersinggung, dia tidak membiarkan dirinya, untuk menjawab kembali dengan cara yang pahit. Untuk membalas kembali, seperti kita memiliki kecenderungan untuk membiarkan mereka memilikinya. Sebagaimana kita memiliki kecenderungan untuk membalas. "Oh, engkau berbicara pendeta, saya tahu kamu." Dia tidak mengizinkannya, dalam roh yang baik, Alkitab mengatakannya di ayat 15. "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, aku dalam kesedihan. Saya tidak minum anggur atau jenis minuman apapun. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila." Hambamu, dia menjadikan dirinya seorang hamba. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Aku hanya berdoa dan menangis dari limpahan kesedihanku. Dia tidak terluka atau tersinggung. Mengapa? Dia tidak menganggapnya pribadi, dia tidak membiarkan dirinya untuk merasa kasihan pada dirinya sendiri. Dia tidak membiarkan dirinya untuk menghakimi pendeta itu, atau mengutuk atau mengkritik, bahkan dalam pikirannya. Mengapa?
Dengarkan baik-baik. Orang yang banyak berdoa, dan mereka menghabiskan waktu bersama Tuhan. Semakin banyak mereka berdoa, semakin mereka lupa diri dan beralih fokus kepada Tuhan. Dan semakin mereka melihat Tuhan, semakin besar Dia terlihat dan semakin kecil mereka terlihat. Mereka menjadi lemah lembut, mereka menjadi rendah hati. Orang yang merasa tersinggung, mereka sangat besar. Tidak ada kerendahan hati. Mereka mungkin berpura-pura rendah hati. Mereka mungkin menundukkan kepala dan berkata, "Oh, betapa saya mencintai Tuhan." Mereka mungkin berpura-pura kudus dan rendah hati, tetapi mereka cepat tersinggung. Tetapi orang yang banyak berdoa, semakin banyak mereka berdoa, semakin mereka mengenal Tuhan. Semakin mereka mengenal Tuhan dan fokus kepada Tuhan, semakin kecil mereka melihat diri mereka. Sampai-sampai mereka bukanlah apa-apa, dan Tuhan adalah segalanya. Itulah alasan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi kerajaan." Berbahagialah orang yang lemah lembut. Apa yang dimaksud dengan menjadi lemah lembut? Terjemahan dalam kamus sangat sederhana. Itu berarti sabar di bawah provokasi. Menjadi lemah lembut, berarti bersabar di bawah provokasi atau penderitaan. Mereka sabar. Itulah alasan di kitab Wahyu dikatakan kesabaran orang suci. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang sangat fokus kepada Tuhan. Sampai-sampai Dia adalah segalanya dan mereka bukan apa-apa. Karena itu, mereka tidak tersinggung, mereka tidak mengambil sesuatu secara pribadi. Ketika seseorang mengutuk mereka, mereka memberkati dia. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang salah terhadap mereka, mereka memberinya kesempatan ekstra. Memberinya kutipan. Mereka berdoa bagi orang-orang yang mengutuk mereka. Mereka memberkati orang-orang yang mengutuk mereka. Mereka berdoa untuk orang-orang yang membenci mereka. Mereka tidak mengambil sesuatu secara pribadi. Mereka menunjukkan kesabaran dan kasih dan kebijaksanaan dan kasih sayang. Semakin banyak engkau berdoa, semakin engkau fokus kepada Tuhan. Semakin engkau fokus pada Tuhan, semakin engkau lemah lembut, semakin kecil diri, semakin besar Tuhan. Jadi orang yang banyak berdoa, bukan hanya mereka tidak tersinggung, dan tidak menghakimi dan tidak mengutuk atau mengkritik. Tetapi mereka bahkan tidak merasa perlu untuk membalas dendam, mereka bahkan tidak merasa buruk. Karena ini bukan tentang saya bukan apa-apa, ini tentang Tuhan. Mereka tidak fokus pada diri sendiri, mereka fokus kepada Tuhan. Dia harus semakin besar, saya harus semakin kecil. Jika saya kecil, saya bukan apa-apa. Bagaimana yang bukan apa-apa menjadi tersinggung? Ketika engkau tersinggung, engkau adalah sesuatu. Bukan apa-apa tidak bisa tersinggung. Kemudian imam besar berkata dalam ayat Alkitab, ayat 17, "Pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sekarang dengarkan baik-baik dikatakan dalam ayat 18, sangat menarik. Sangat menarik. Saya menyukainya. Jadi imam besar berkata, "Pergilah dengan damai dan semoga Tuhan menjawab doamu." Dan Alkitab mengatakan, dia keluar, dan makan dan mukanya tidak muram lagi. Sangat menarik, jika pendeta itu mengatakan kepada saya, "Pergilah dengan damai, semoga Tuhan menjawab doamu." Saya akan berpikir, saya telah berdoa untuk seorang anak. Alkitab mengatakan waktu yang lama, dan untuk waktu yang lama, dia terus berdoa untuk seorang anak. Tapi dalam bahasa Ibrani artinya bertahun-tahun, jamak. Tidak disebutkan berapa banyak, 1 atau 2 atau 10, tetapi beberapa tahun, lebih dari 1. Itu 2, 3 atau lebih, jamak bukanlah 1, itu bentuk jamak. Jamak adalah 2, 3, 4, 5, 6. Kita tidak tahu berapa tahun. Dia bisa saja berdoa untuk anak, karena suaminya menunggu, mereka menunggu, dan mencoba, dan berdoa, dan berpuasa. Dan makan brokoli, dan melakukan segalanya, selama 2, 3, 4 tahun dan pergi ke dokter. Dan tidak berhasil dan akhirnya, dia menikahi penina. Jadi itu berarti beberapa tahun. Sekarang, jika engkau sudah menunggu selama beberapa tahun, dan engkau melakukan segalanya, dan engkau berdoa, dan engkau berpuasa, dan engkau makan makanan sehat. Dan jika engkau melakukannya dari tahun ke tahun, tanpa ada hasil kehamilan. Dan semua dokter akan berkata, tidak mungkin, engkau tidak akan pernah hamil. Dan kemudian suatu hari, pendeta, bukan pendeta terbaik, berkata kepadamu, "Pergilah dalam damai, semoga Tuhan menjawab doamu." Maukah engkau, setelah bertahun-tahun berdoa, dan berusaha untuk hamil? Maukah engkau langsung bersuka cita? Ayo makan, mari mengurapi kepalaku. Mari bersuka cita, saya hamil. Apakah engkau berpikir bahwa pada saat itu, dia merasakan bayinya bergerak di perutnya? Tidak, tidak ada yang bergerak. Mengapa dia bersuka cita? Mengapa dia makan dan mengurapi kepalanya dan pergi dengan damai dan bersuka cita? Tuhan telah menjawab doaku.
Kenapa dia melakukan itu? Dengarkan baik-baik. Orang yang banyak berdoa, sebagai konsekuensi alami, sebagai hasil alami. Orang yang banyak berdoa, mereka mengenal suara Tuhan. Tidak masalah apakah Tuhan akan berbicara melalui seorang pendeta, atau seorang anak, atau seekor keledai. Tetapi mereka tahu suara Tuhan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika engkau menelpon saya tidak tahu suara Anda. Tapi jika istri saya menelpon, saya tidak perlu berkata siapa yang bicara, siapa yang menelpon. Jika saya mengatakan itu, dia akan sangat tersinggung, karena kami berbicara sepanjang waktu. Dia tahu suaraku, saya tahu suaranya. Saya tahu pesannya, saya tahu apa yang dia katakan sebelum dia mengatakannya. Saat dia menatapku, saya tahu yang dia inginkan, sebelum dia mengatakannya. Kami mengenal satu sama lain. Kami memiliki tamu, kami bahkan tidak perlu membicarakannya. Dia hanya melihat saya dan saya tahu, dan saya pergi dan melakukannya. Kami mengenal satu sama lain. Mengapa? Karena kami telah menghabiskan begitu banyak waktu bersama. Saya mengenalnya, sejak dia berusia 3 tahun, dan saya berusia 6 tahun. Dan kami telah pacaran 3 tahun setengah dan kami telah menikah selama 35 tahun. Kami membicarakan semuanya secara terbuka bersama-sama. Kami berdoa untuk semuanya bersama-sama. Kami mengenal satu sama lain. Orang ingin mengenal Tuhan. Bagaimana engkau membedakan suara Tuhan? Nah, bicaralah dengannya setiap hari, berdoa dan belajar. Dan pada waktunya, semakin engkau melakukan itu, semakin dekat engkau dengannya. Semakin dekat engkau dengannya, semakin engkau dapat membedakan suaranya di antara suara-suara lain. Dan engkau mengenal suaranya, seperti yang Yesus katakan, domba-dombaku mengenal suaraku. Engkau akan membedakan dorongan, kesan dari Roh Kudus. Itu tidak akan terjadi, kecuali engkau banyak berdoa. Jadi Hana mengenali suara Tuhan, ketika imam besar berbicara dengannya. Sangat penting, sangat menarik untuk dipahami. Dikatakan dalam ayat 18 bahwa dia segera mengurapi kepalanya, dia pergi keluar, dia makan. Sebelumnya, dia tidak mau makan, dan dia menangis dan berdoa. Dan sekarang dia tidak lagi sedih. Dan dia merayakannya, dia bersuka cita. Sangat menarik. Apa yang terjadi? Orang yang banyak berdoa, secara alami, mereka mengembangkan iman. Ketika imam berkata, pergilah dengan damai, dia tidak berkata, wow, apakah Tuhan akan menjawab doaku? Apakah Tuhan akan? Saya telah berusaha sebelumnya. Saya telah melakukan segala kemungkinan, tetapi saya tidak hamil. Saya berdoa, dan saya tahu dia mengasihi saya, dan saya tahu dia bisa melakukannya. Tapi keraguan, bagaimana jika dia tidak menjawab? Karena setelah 10 tahun berdoa untuk sesuatu, engkau pasti bergumul untuk percaya bahwa itu akan terjadi. Bagaimana jika saya tidak hamil kali ini juga? Dia mengenali suara Tuhan, dan Alkitab mengatakan bahwa dia tidak lagi sedih. Ini seperti anakku, saya berkata, besok saya akan membelikanmu sepeda motor. Dia bersuka cita, seperti istri saya berkata, engkau akan mendapatkan parfum untuk ulang tahunmu. Dia bersuka cita, itu seperti orang-orang sebelum masuk Yeriho, mereka diperintahkan berjalan di sekeliling kota selama 7 hari, 7 kali. Dan lalu meniup shofar dan kemudian meneriakkan kemenangan. Mereka tidak berteriak setelah temboknya rubuh. Siapapun bisa berteriak setelah kemenangan, tetapi mereka harus berteriak sebelumnya. Engkau lihat, orang-orang yang banyak berdoa, mereka mengenal Tuhan. Dan orang-orang yang mengenal Tuhan, mereka tidak membutuhkan bukti untuk percaya, mereka perlu mengenal Tuhan untuk percaya. Orang yang banyak berdoa, mereka mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, mereka percaya Tuhan, mereka memiliki iman. Orang-orang berkata, pendeta, saya tidak memiliki iman. Apa yang dapat saya lakukan? Mendekatlah kepada Tuhan. Luangkan waktu untuk berdoa dan belajar. Kenalilah Dia. Karena semakin engkau mengenal Dia, semakin engkau tidak memiliki masalah untuk percaya kepadanya. Itu kuncinya. Ketika engkau mengenal Dia, iman datang dengan sendirinya. Engkau tidak mengembangkan iman, dengan memikirkan tentang iman, oh haruskah saya percaya atau tidak? Engkau mengembangkan iman dengan berfokus kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Orang yang memiliki iman, mereka mengembangkan sesuatu yang lain, mereka memiliki sesuatu yang lain. Dan ini cukup menarik, karena masyarakat kita memang bisa menggunakannya. Orang-orang yang banyak berdoa dan memiliki iman, mereka memiliki kedamaian dan sukacita, terlepas dari keadaan apapun. Engkau lihat, terlepas dari keadaan apapun, itu adalah pernyataan yang besar.
Ketika segala sesuatunya berjalan baik, kita memiliki sukacita. Ketika keadaan menjadi buruk, kita sedih, dan suasana hati kita naik turun, dan naik turun. Orang yang banyak berdoa dan fokus kepada Tuhan dan mengenal Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, mereka memiliki iman. Dan orang-orang yang memiliki iman, mereka memiliki kedamaian terus-menerus. Ketika mereka dalam keadaan terbakar, ketika mereka di penjara, ketika semuanya berjalan baik. Atau mereka sakit, atau mereka baru saja kehilangan keluarga, seperti Ayub. Terus-menerus mereka memiliki kedamaian, yang tidak dimiliki dunia dan tidak dapat dipahami dunia. Sebuah kedamaian yang melampaui pemahaman manusia, atau ilmu pengetahuan, mereka memiliki kedamaian dan sukacita. Karena kedamaian mereka, tidak didasarkan pada jawaban atau berkat. Tetapi kedamaian mereka didasarkan pada pengetahuan Tuhan yang besar dan mendalam. Dan mereka tahu bahwa Tuhan bersama mereka, bahkan di dalam dapur api, Tuhan bersama mereka, bahkan dalam gua singa. Jika mereka hidup, seperti Paulus, jika saya hidup atau mati, itu tidak masalah. Jika Tuhan bersamaku, saya memiliki kedamaian. Kedamaian mereka tergantung pada hubungan, bukan pada jawaban atau berkat. Dan inilah yang dilakukan oleh doa. Langkah demi langkah, itu membawamu ke pertumbuhan, perkembangan. Ke langkah berikutnya dalam perkembangan spiritual Anda. Dan apa yang terjadi? Dia banyak berdoa, dan karena itu dia memiliki kedamaian dan sukacita sebelum dia hamil, bukan sesudah hamil. Engkau memiliki iman, dan engkau memiliki kedamaian dan sukacita ketika engkau fokus kepada Tuhan. Alkitab mengatakan engkau menjaganya dengan kedamaian yang sempurna, mereka yang pikirannya tertuju kepadamu. Ketika engkau fokus kepada Tuhan, dia memberimu kedamaian. Tidak hanya ketika engkau mendapatkan bayi, tetapi sebelum engkau mendapatkan bayi. Itulah keajaiban, itulah sukacita. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Apakah dia mendapat bayi atau tidak? Mari kita lihat, karena dia bersukacita. Yah, engkau mungkin mengatakan ya, saya mengatakan tidak juga. Mari saya tunjukkan mengapa. Dikatakan dalam Alkitab, tepat di ayat berikutnya, ayat 19. Dalam proses waktu, dia mengandung, tetapi kata-kata dalam proses waktu. Dalam bahasa Ibrani, dalam proses waktu, dapat diterjemahkan sebagai jamak. Dalam beberapa tahun, tidak di bulan itu, tidak di minggu itu, tidak segera. Abraham, dalam proses waktu, membutuhkan 25 tahun. Sama di sini, dalam proses waktu, itu dalam bentuk jamak, mengacu pada waktu, tahun. Itu bukan dalam 1 tahun, itu bukan kemudian dia hamil, dan 9 bulan kemudian dia melahirkan. Tidak, itu membutuhkan 2 atau 3 tahun lagi. Siapa yang tahu, jamak bisa 2, 3 atau 4 atau 5 tahun. Tapi dia bersukacita. Pernahkah engkau berdoa dan sepertinya engkau tidak mendapatkan jawaban? Dan Tuhan memberimu sebuah janji, seperti yang dia lakukan kepada Abraham. Tetapi kemudian itu membutuhkan beberapa saat, sampai Tuhan akan memberikan janji itu. Dia tidak kehilangan kepercayaannya setelah sebulan, 2, 9. Hai, haid saya terus datang, saya tidak hamil. Saya semakin tua, saya tidak hamil. Tuhan berjanji. Dan 2 tahun lagi telah berlalu. Dan apakah itu akan terjadi? Dia tidak membiarkan pikirannya memikirkan fakta yang tampak, situasi yang terlihat, saya belum hamil. Dia tidak membiarkan pikirannya memikirkan keraguan. Tapi dia memusatkan pikirannya terus-menerus di dalam Tuhan, karena dia terus berdoa dan fokus kepada Tuhan. Karena itu, dia terus bersukacita. Dia mengatakan, engkau tahu, saya tidak mengerti. Tapi saya tahu bahwa Tuhan telah berjanji. Dan jika dia berjanji, Tuhan tidak akan berbohong. Oleh karena itu, mungkin tidak terjadi tahun ini, saya tidak peduli kapan. Mungkin tahun depan, atau 2 tahun dari sekarang, saya tidak peduli kapan. Apa yang saya tahu bahwa saya akan punya bayi. Mengapa? Karena Tuhan telah berjanji. Sangat menarik. Orang yang berdoa, mereka mengembangkan kesabaran. Mereka adalah orang-orang yang bersedia menunggu Tuhan dengan sabar. Itulah yang dikatakan kitab Wahyu tentang generasi terakhir. Inilah ketekunan orang-orang kudus. Kesabaran orang kudus. Jika engkau tidak memiliki kesabaran, itu berarti engkau tidak mengenal Tuhan. Jika engkau tidak memiliki kesabaran, itu berarti engkau bukan seorang Kristen. Jauh lebih mudah memelihara hari Sabat daripada memiliki kesabaran. Untuk menantikan Tuhan, membutuhkan banyak iman. Dan banyak iman, membutuhkan hubungan yang sangat kuat. Di mana engkau tidak bergantung pada jawaban, tetapi engkau cukup mengenal Tuhanmu dengan baik. Sampai-sampai, bahkan jika dia tampaknya tidak menjawab, engkau tahu bahwa dia sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar dari yang engkau bayangkan. Jadi berulang kali, saya ingin menekankan, berdoa terus-menerus sebagai gaya hidup, menuntun kepada pertumbuhan. Dan inilah langkah-langkah yang dibawa oleh doa.
Pikirkan tentang itu. Semakin banyak engkau berdoa, semakin engkau fokus kepada Tuhan. Semakin kita fokus pada Tuhan, semakin engkau lemah lembut, semakin besar Tuhan dan semakin kecil Anda. Jadi sampai-sampai Dia adalah segalanya, dan engkau bukan apa-apa sampai engkau memiliki. Engkau tidak tersinggung, engkau tidak terluka, engkau lemah lembut. Engkau lupa diri, engkau mati dan Dia hidup. Semakin banyak engkau berdoa, semakin engkau mengenal suara Tuhan. Semakin engkau mengenal Tuhan dan suaranya, semakin engkau memiliki iman kepadanya. Semakin banyak iman yang engkau miliki, semakin banyak damai, iman akan membawamu menuju kedamaian. Semakin banyak kedamaian, dan sukacita, dan iman, dan pengetahuan tentang Tuhan. Semakin sabar, engkau menunggu Tuhan. Mereka yang menantikan Tuhan, memperbarui kekuatan mereka. Menunggu Tuhan dan terus-menerus menunggu. Dan begitu banyak ayat Alkitab, kita tidak berbicara tentang itu sekarang. Tapi saya memiliki seluruh pelajaran tentang menunggu Tuhan. Dan itu ditunjukkan dengan kuat, di seluruh Alkitab. Hanya mereka yang menunggu Tuhan, yang menerima berkat. Sekarang, Alkitab mengatakan bahwa akhirnya, dalam proses waktu, Dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Di ayat 20 dikatakan, Dia menamainya Samuel. Sam karena saya memintanya dari Tuhan, karena saya menerimanya dari Tuhan. Dan kemudian ayat Alkitab berikutnya di sana dikatakan bahwa Dia menyapinya setelah 6 tahun. Sekarang, itu waktu yang lama, tapi dalam budaya di sana, itu normal. Di masyarakat kita menyapi anak setelah 6, 7, 8 bulan dan hanya itu. Tapi Dia menyapinya setelah 6 tahun dan kita melihat bahwa itu biasa. Musa menghabiskan waktu bersama ibunya selama 6, 7 tahun pertama kehidupan. Dan hal yang sama pada setiap anak, adalah umum pada tahun-tahun pertama kehidupan, ketika karakter berkembang. Ketika semua dasar pendidikan, moral dan etika berakar dalam pikiran bayi. Untuk menghabiskan waktu bersama orang tua, dan mengajarinya, dan menunjukkan kepadanya, dan memberinya contoh. Dan menunjukkan Tuhan dalam keluarga Anda. Jadi dia mengasuh bayinya di rumah selama 6 tahun. Tetapi kemudian, dikatakan bahwa ketika anak itu berusia 6 tahun, mereka membawanya ke rumah Tuhan. Dan anak itu masih muda, 6 tahun, dikatakan dalam ayat Alkitab, di ayat 24. Sekarang, saya ingin Anda memikirkannya sejenak. Saya ingin Anda berpikir sejenak. Anak itu berusia 6 tahun. Saya dan istri saya memiliki 2 anak laki-laki, Gabriel dan Ovidio. Ketika Gabriel, waktunya untuk dia pergi ke sekolah menengah, ke sekolah tinggi. Kami berada di Wisconsin dan kami berkata, kami menghabiskan bertahun-tahun di Collegedale. Dan mereka menghasilkan teman di sana. Kami tidak ingin mengirimnya ke tempat, di mana dia tidak mengenal siapapun. Kami ingin dia pergi ke tempat di mana dia memiliki beberapa teman dan teman baik. Karena teman yang baik akan mempengaruhi yang baik. Teman yang buruk akan mempengaruhimu dalam hal buruk. Terlepas dari seberapa baik anak itu, tempatkan dia di antara teman-teman yang buruk, dan engkau akan lihat bagaimana dia jatuh. Dan teman itu penting. Katakan padaku temanmu dan saya akan memberitahumu siapa dirimu. Jadi teman itu penting. Engkau tahu, burung yang sama terbang bersama. Kami berpikir bahwa kami akan menempatkan dia dengan teman baiknya. Dan itu adalah sekolah yang sangat konservatif dan banyak pelajaran Alkitab, dan banyak misi, dan banyak paduan suara. Dan banyak kegiatan Alkitab, dan banyak kegiatan, kami akan pergi menempatkan dia di sekolah SDA yang bagus. Kami akan menempatkan dia di tempat yang baik, tapi ada masalah. Kami baru saja pindah ke Wisconsin, kami tidak mengenal siapapun di sekolah Wisconsin. Tetapi ada masalah, jika memasukkannya ke Collegedale, karena dia mengenal orang-orang di sana, sekolah itu terlalu jauh. Kami berbicara tentang 11 jam perjalanan atau lebih, 11,5 jam. Jika engkau berhenti terlalu banyak, untuk mengisi bensin, pergi ke kamar kecil, atau makan. Engkau akan membutuhkan 12 jam atau lebih. Engkau harus tetap mengemudi, dan jika saya yang mengendarai, dan mereka harus memohon saya agar berhenti untuk ke kamar kecil. Saya terus mengemudi, saya tidak ingin berhenti sebelum tiba di sana. Istri saya berkata, sayang, engkau harus berhenti di perhentian berikutnya. Dan saya masih berhasil dalam waktu 11 jam. Tetapi jika engkau berhenti 3 kali, membutuhkan waktu 12 jam setengah. Jadi ada masalah besar, kami akan jauh dari bayi atau anak kami. Jadi kami mengantar Gabriel ke sekolah. Dan ketika kami sampai di sana, kami membongkar barangnya dan menyiapkan kamarnya dan tinggal selama akhir pekan. Dan mendaftarkannya di sekolah dan hari Senin, kami berkata, sudah waktunya bagi kami untuk pergi. Istri saya berkata, tidak saya tidak akan pergi, saya tidak akan meninggalkan bayi saya di sini. Saya berkata, sayang, kita telah membicarakannya, kita sudah berdoa, kita telah memutuskan bersama dan engkau setuju. Ya, tapi setuju secara verbal, secara mental adalah sesuatu yang lain, untuk menyerahkan bayi saya dan pulang tanpa dia. Saya tidak bisa pulang tanpa dia.
Saya berkata, sayang, dia belum mati. Dia hanya tinggal di sekolah. Ayolah. Butuh 1 hari untuk meyakinkan dia untuk kembali ke rumah. Kami masuk ke mobil, kami pulang ke rumah, dia sangat sedih. Dan kemudian dia menelponnya terlalu sering setiap hari, sampai-sampai dia berkata, Ma, saya harus pergi ke sekolah. Dia akan menelponnya setiap hari, dan mereka akan FaceTime, dan mereka akan Facebook, dan mereka akan mengirim pesan, bayangkan. Tapi kemudian 3 tahun kemudian, saatnya tiba bagi si bayi, si kecil yang manja untuk pergi ke sekolah. Kami mengantarnya, ketika sampai di sana, kami mendaftarkannya, memasukkannya ke sekolah, tinggal selama akhir pekan. Minggu, ayo kita pulang. Istri saya berkata, saya tidak pulang ke rumah kosong. Itu tidak kosong, saya di sana. Dia katakan, tidak sama. Oh ayolah. Baiklah mari kita tinggal sampai hari Senin. Kami tinggal. Senin, saya berkata, ayo pulang. Tidak mau pulang. Ayolah, Donna, 1 hari lagi. Kami tinggal sampai hari Selasa. Selasa, saya berkata, ayo pulang. Saya harus kembali bekerja. Tidak, engkau pergi, saya tinggal di sini. Ayolah sayang, dia tidak mati, engkau bisa meneleponnya, engkau bisa mengunjunginya sebulan sekali. Dia bisa pulang setiap liburan. Engkau dapat berbicara dengannya, mengirim email kepadanya. Engkau memiliki ponsel, engkau memiliki Facebook. Ayolah. Butuh selamanya untuk meyakinkan dia. Akhirnya, dia masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan, dia menangis. Saya berkata, sayang, dia belum mati. Dia menangis sepanjang perjalanan. Dia tidak mau berbicara kepada saya, seperti saya melakukan sesuatu yang salah, dan saya tidak melakukan sesuatu yang salah. Dan dia bisa berbicara dengannya dan dia berbicara dengan mereka sepanjang waktu, setiap hari. Saya ingin engkau membayangkan betapa sulitnya bagi Hana. 1 bayi, 1 tahun, setahun sekali, dia akan pergi menemuinya. Mereka tidak punya telepon, tidak ada FaceTime, tidak ada Facebook, tidak ada apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa tentang bayi itu, dan dia tidak menempatkannya di lingkungan yang aman. Dia menempatkan dia di tempat yang sepenuhnya rusak. Alkitab berbicara tentang anak-anak imam besar Eli, Hofni dan Pinehas. Alkitab berkata mereka benar-benar rusak. Dan saya tidak akan membahas detailnya, tetapi ada detailnya dalam terjemahan bahasa Ibrani, dalam komentari Alkitab. Mereka adalah orang yang jahat, menyalahgunakan orang, melecehkan wanita, menyalahgunakan pengorbanan. Mengambil hal-hal yang kudus untuk diri mereka sendiri. Mereka sangat mengerikan. Apakah engkau akan meninggalkan anak Anda di lingkungan yang buruk, di mana dia bisa kehilangan keselamatannya? Di lingkungan yang korup, jahat. Apakah engkau akan meninggalkan anak Anda yang berusia 6 tahun di tempat seperti itu? Di mana engkau tidak dapat berhubungan dengannya, tidak bisa meneleponnya. Engkau tidak tahu apakah dia baik-baik saja atau tidak. Engkau tidak tahu apa yang akan dia pelajari besok, apakah engkau mau? Itu adalah satu-satunya bayi, yang engkau telah tunggu seumur hidup untuk bayi itu. Pikirkan tentang itu. Dikatakan dalam Alkitab, kita kembali ke sana. Dikatakan di dalam Alkitab, dan dia berkata, saya membawanya kepada Tuhan karena dia mengabulkan doa saya. Dan kemudian 10 ayat Alkitab berisi doa. Doa panjang berisi 10 ayat. Dengarkan baik-baik, hatiku bersukacita di dalam Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan. Saya bersukacita dalam keselamatanmu, dan saya bisa melanjutkan terus dan terus. Semua adalah doa, semua 10 ayat, tidak ada satupun keluhan, tidak ada satu permintaan. Tuhan, tolong bersamalah dengan bayiku. Tolong lindungi dia dari orang-orang jahat di lingkungan ini Tuhan. Tolong bersama bayiku. Tuhan, tolong aku, dan hibur aku, dan beri aku kekuatan. Apa yang akan saya lakukan dengan bayi saya? Aku pulang dalam sebuah kekosongan. Tuhan, beri aku kekuatan. Tidak ada. Tidak fokus kepada bayinya, tidak fokus pada dirinya sendiri. Dia berkata, saya memuji Tuhan. Mengapa? Sangat sederhana. Orang yang banyak berdoa, mereka percaya kepada Tuhan. Siapa yang memberiku bayi? Tuhan. Jika saya memberikannya untuk bisnis, untuk apapun, saya tidak yakin dengan hal itu. Tetapi ketika saya memberikannya kepada Tuhan, apapun rencana Tuhan untuknya, Tuhan akan menyediakan dan melindungi, lebih baik dari yang bisa saya lakukan. Jika saya menahannya di rumah, untuk melindunginya sendiri, saya tidak yakin tentang dia, sama seperti ketika saya memberikannya kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan pekerjaan yang lebih baik, untuk melindungi bayi saya, daripada saya atau siapapun, dapat melakukannya. Dengarkan baik-baik, orang yang berdoa, mereka tidak termakan oleh kebutuhan mereka atau keselamatannya. Mereka tidak tersita pikirannya, terlepas dari situasi apapun. Mereka tahu bahwa Tuhan memegang kendali. Orang yang banyak berdoa, mereka tahu bahwa Tuhan yang mengendalikan. Orang yang banyak berdoa, mereka melupakan diri sendiri atau keluarga mereka dan mereka fokus kepada Tuhan. Saya ingin Anda mengerti. Mereka tidak bertindak sendiri. Saya akan menyerang Yerikho dengan cara ini. Saya akan membawa bayi itu ke rumah Tuhan.
Mereka tidak bertindak sendiri. Orang yang banyak berdoa, mereka menerima strategi, rencana dari Tuhan. Mereka tidak membuat rencana sendiri dan mengharapkan berkat. Mereka menerima rencana dari Tuhan. Dan jika Tuhan berkata, bawa dia ke bait suci, mereka tidak berkata, apa yang akan terjadi dengan bayiku di sana? Bawa dia ke sekolah ini. Apa yang akan terjadi dengannya? Ketika Tuhan berkata, lakukan ini. Mereka mempercayai Tuhan. Jika Tuhan berkata kepada Abraham, pindah dari negerimu. Apa yang akan terjadi dengan hipotek saya, rumah saya, di mana saya akan tinggal? Mereka mempercayai Tuhan. Orang yang banyak berdoa, mereka tidak mempercayai hikmat atau kata-kata atau perlindungan mereka. Tetapi pada kuasa dan janji serta campur tangan Tuhan. Orang-orang yang banyak berdoa, mereka memberi segalanya dengan sukacita. Dan percaya sepenuhnya kepadanya untuk hasilnya. Disinilah doa itu menuntun. Saya ingin engkau memahami, doa menuntun kepada pengetahuan tentang Tuhan. Pengetahuan tentang Tuhan menuntun pada kepercayaan, dan iman, dan kedamaian, dan sukacita, terlepas dari keadaan apapun. Menuntun kepada jenis iman, yang terlepas dari tantangan yang tampak. Engkau tidak memiliki stres, tidak ada kecemasan. Semakin banyak engkau berdoa, semakin engkau mengenal Tuhan, semakin engkau mempercayainya dalam situasi yang menantang. Dan semakin engkau mengalami dan engkau tahu bahwa Tuhan menyertaimu, tidak masalah apa yang terjadi di sekitarmu. Engkau mungkin berada di tengah-tengah badai, dan tidur nyenyak karena Tuhan besertamu. Dan dikatakan di dalam Alkitab, di ayat Alkitab berikutnya, sangat menarik, bahwa Samuel melayani di hadapan Tuhan. Biarkan saya menemukannya. Samuel melayani di hadapan Tuhan, ayat 18 dan 19, mengenakan baju efod. Dan ibunya biasa membuatkan dia jubah kecil, dari tahun ke tahun. Sekarang, dengarkan baik-baik, ada dua kata, efod dan jubah kecil. Saya ingin Anda membuat perbedaan. Kata Ibrani dalam Alkitab untuk efod adalah ephode, yang berarti pakaian imam. Tapi kemudian kata di dalam Alkitab untuk jubah kecil adalah me'el, ini adalah kata yang berbeda. Itu bisa diterjemahkan sebagai sebuah penutup. Me'el, juga merupakan penutup kecil yang akan mereka gunakan untuk menutupi diri mereka. Ketika mereka berdoa, syal atau selendang doa, ibunya membuatkan dia jubah kecil, yang terbuat dari selendang doa. Pada dasarnya, ibunya mengumpulkan banyak selendang doa dan menjahitnya bersama. Dan dari banyak selendang doa, yang digabungkan, dia membuat jubah kecil. Bukannya dia memakai jubah kecil di atas pakaian imam. Tetapi dia akan menutupi dirinya ketika dia akan pergi berdoa dengan jubah kecil. Apa pesannya? Pada dasarnya, pesannya sangat sederhana dan jelas, sangat jelas. Nak, saya sudah berdoa untukmu sebelum saya mendapatkanmu. Saya sudah berdoa untukmu saat saya hamil. Saya berdoa untukmu ketika engkau masih bayi. Saya berdoa untukmu, dan saya ingin engkau tahu bahwa saya akan berdoa untukmu. Setiap hari dalam hidupmu, saya tidak akan pernah berhenti berdoa. Engkau adalah objek dari doa-doa saya. Setiap pagi, setiap siang, setiap malam, setiap hari, setiap malam, setiap jam, setiap menit. Hari demi hari, 24 jam 7 hari, sepanjang waktu, selama engkau hidup. Dengarkan baik-baik, saya ingin membagikan sebuah ayat Alkitab. Pada dasarnya, dia berkata secara singkatnya, engkau dilindungi. Jubah kecil itu seharusnya menutupi dirinya. Engkau tertutupi dalam doa, dari kepala sampai kaki. Engkau diselimuti oleh doa. Dengarkan baik-baik pada kutipan ini, para nabi dan bapa, halaman 572. Setiap hari, Samuel adalah objek doanya. Setiap tahun dia membuat jubah untuknya. Dan dia memberikan ini sebagai pengingat kasihnya. Sekarang, dengarkan baik-baik. Setiap serat. Berapa banyak serat yang dimiliki sebuah jubah? Ribuan dan ribuan dan ribuan. Setiap serat dari pakaian kecil itu dijalin dengan doa. Jadi saya bertanya kepada Anda, jika setiap serat disertai dengan doa, berapa banyak doa yang dia panjatkan untuknya? Sekarang, apa yang dia doakan? Tuhan, bersamalah dengan anakku dan lindungi dia. Dengarkan baik-baik, Tuhan, bantu anakku untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Pergi ke sekolah kedokteran dan menjadi dokter. Dengarkan apa yang dia doakan. Dia berdoa agar dia menjadi murni, mulia, dan benar.
Dia tidak meminta kebesaran duniawi, tetapi dia dapat mencapai keagungan yang dihargai oleh surga, yang dapat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Orang yang banyak berdoa, mereka tidak pernah berhenti berdoa. Dan mereka berhenti mencari, menekankan untuk hal-hal duniawi yang sementara. Bukannya mereka tidak menyampaikan kebutuhan itu di hadapan Tuhan. Mereka memang menyampaikan kebutuhan mereka di hadapan Tuhan. Mereka menyerahkan semua kebutuhan mereka kepada Tuhan, tetapi mereka tidak stres dengan kebutuhan itu. Setelah mereka menyampaikan kepada Tuhan, mereka secara fisik memberikan, "Tuhan, saya memberikan kepadamu, ini milikmu. Sekarang, ini bukan kebutuhan saya, bukan stres saya lagi. Itu masalahmu, bukan masalahku." Mereka memberikannya kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menjaga bayi saya. Tuhan akan mengurus pekerjaan ini. Tuhan yang merawat penyakit ini sesuai dengan kebijaksanaannya. Saya mengenal dia, saya tahu dia mengasihiku. Saya percaya kepadanya, karena mereka mengenalnya. Karena mereka berdoa, mereka mengenal dia. Karena mereka mengenal dia, mereka mempercayainya. Karena mereka mempercayainya, mereka tidak stres. Dan setelah mereka menyampaikan kebutuhan mereka di hadapan Tuhan, mereka tidak memikirkan, stres dengan kebutuhan itu. Tetapi mereka memikirkan kehormatan Tuhan dan rencananya dan misinya dan pekerjaannya. Mereka memikirkan Tuhan, bukan pada diri sendiri, pada kebutuhan Tuhan, bukan pada kebutuhan mereka. Pada rencana Tuhan, bukan pada rencana mereka, pada misi Tuhan, bukan dalam misi mereka. Orang yang banyak memikirkan kebutuhannya adalah orang yang tidak banyak berdoa. Karena semakin banyak engkau berdoa, semakin engkau lupa diri. Sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa engkau tidak dapat menyampaikan kebutuhanmu di hadapan Tuhan. Oh, jika engkau menyampaikan kebutuhanmu, engkau bukan orang Kristen. Saya tidak mengatakan itu, tetapi saya mengatakan bahwa setelah engkau menyampaikan kebutuhanmu, engkau berkata, "Saya mengenalmu. Biarlah kehendakmu yang jadi. Saya tahu bahwa engkau mengasihiku, sampai engkau memberikan Yesus. Saya tahu bahwa engkau peduli, bahkan kepada bunga. Jadi saya akan percaya kepadamu. Saya akan percaya kepadamu bahkan ketika saya tidak mengerti. Saya akan percaya kepadamu karena engkau. Biarlah kehendakmu yang jadi. Engkau memberikannya kepada Tuhan, dan engkau menyerahkannya kepada Tuhan, dan engkau percaya kepada Tuhan. Dan kemudian gantinya berfokus pada kebutuhanmu, semakin engkau fokus pada kebutuhanmu. Semakin engkau putus asa, semakin engkau stres dan cemas. Semakin engkau ragu dan kehilangan kepercayaan, semakin sedikit Tuhan dapat bekerja. Tetapi semakin engkau fokus pada Tuhan, setelah memberikannya kepadanya, engkau percaya kepadanya. Engkau berkata, "Tuhan, saya mengenalmu. Saya tahu bahwa engkau mengasihiku lebih dari yang saya mengerti. Jika engkau memberi Yesus, bagaimana dia juga tidak akan memenuhi kebutuhan saya? Saya tahu, jika orang tua duniawi kita memperhatikan kita, terlebih lagi engkau. Saya percaya kepadamu, karena itu, saya tidak perlu stres. Engkau telah bersamaku di masa lalu. Saya memberikannya kepadamu. Saya percaya kepadamu. Sekarang, setelah saya memberikannya kepadamu, dan ini adalah milikmu. Mari bicarakan kebutuhanmu." Dan mereka tinggal di dalam Tuhan. Kehormatannya, rencananya, pekerjaannya, kebutuhannya. Dan mereka memiliki kedamaian dan sukacita. Itulah yang dia lakukan. Dia mengiriminya jubah dan berkata, "Nak, engkau diliputi dengan doa, dan inilah yang saya doakan. Saya tidak berdoa agar engkau menjadi hebat dan memiliki pekerjaan yang baik, dan masuk kedokteran, dan engkau adalah seorang pengacara. Mempunyai gaji yang bagus dan hidup yang nyaman. Saya tidak mendoakan itu, tentu saja itu baik, seperti orang tua lainnya, saya lakukan ini dan itu untukmu. Tapi, nak, hal-hal itu bersifat sementara. Apa yang saya doakan, saya berdoa agar engkau mengenal Tuhan. Saya berdoa agar engkau mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan melayani Tuhan. Saya berdoa agar engkau berjalan dengan Tuhan dan engkau menghormati Tuhan. Dan engkau hebat dalam nilai-nilai surga, bukan dalam nilai-nilai duniawi. Bahwa engkau menghormati Tuhan dan memberkati sesamamu manusia. Saya berdoa agar Tuhan memakai engkau. Bahwa Tuhan akan menjadikanmu seperti Musa. Bahwa Tuhan akan menjadikanmu seperti Yesaya. Bahwa Tuhan akan menjadikanmu seperti Daniel. Saya berdoa agar engkau menghormati Tuhan. Itulah doa yang tidak bisa ditolak oleh Tuhan. Dan sangat menarik bahwa dia melupakan dirinya sendiri dan melupakan anaknya. Dan dia berdoa untuk kehormatan Tuhan. Orang yang banyak berdoa, mereka menyerah sepenuhnya. Kita bergumul untuk menyerah. Lebih mudah untuk melakukan hal-hal untuk gereja daripada berserah. Tetapi semakin engkau berdoa, itu akan membawamu selangkah demi selangkah ke titik di mana engkau dengan sukacita, tanpa masalah, berserah sepenuhnya. Dia sepenuhnya menyerahkan putranya dan dia sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Itulah yang doa lakukan bagimu. Engkau bertanya-tanya bagaimana caranya berubah. Luangkan waktu dalam doa, dan hadirat Tuhan akan merubahmu selangkah demi selangkah. Biarkan saya berbagi layar sebentar. Dan jika kita perhatikan dengan seksama kutipan itu. Orang yang banyak berdoa, mereka menjadi satu dengan Kristus, semakin seperti Dia. Dan akhirnya mereka berdoa untuk apa yang terbaik untuk kehormatan dan pekerjaan Tuhan dan kehendak Tuhan. Melupakan diri mati dan Tuhan hidup.
Mereka tidak lagi mempunyai kehendak, mereka membenamkan kehendak mereka dalam kehendak Tuhan. Rencana mereka dalam rencana Tuhan. Dengarkan, doa menuntunmu untuk fokus kepada Tuhan. Berfokus kepada Tuhan membuatmu lemah lembut. Semakin banyak engkau berdoa, semakin engkau mengenal suara Tuhan dan engkau mengenal Dia. Jadi semakin engkau memiliki iman, semakin engkau memiliki kedamaian dan sukacita. Dan semakin engkau mengembangkan kesabaran, ketika engkau memiliki iman. Engkau sabar dan engkau menunggu Tuhan dan ketika engkau melakukannya. Engkau belajar untuk sepenuhnya berserah dan untuk sepenuhnya percaya. Tanpa keraguan maka Tuhan dapat bekerja. Kemudian Tuhan dapat bekerja di dalam dirimu dan melalui engkau. Dengarkan baik-baik. Kepada setiap orang yang menyerahkan diri sepenuhnya, kepada setiap orang yang menawarkan dirinya untuk pelayanan Tuhan. Tidak menahan apa-apa, berserah sepenuhnya, kuasa akan diberikan untuk mencapai hasil-hasil yang tidak dapat diukur. Berserah sepenuhnya. Penyerahan penuh. Jika juru selamat manusia merasa perlunya doa, apalagi kita yang lemah, manusia berdosa merasakan perlunya doa. Dedikasi yang terus-menerus, komitmen untuk berdoa. Kristus menyerahkan dirinya kepada Allah, dan pada doa yang sungguh-sungguh. Dan penyerahan diri yang sempurna kepada kehendak Bapa, datanglah penakluk. Mereka yang mengaku mempunyai kebenaran di akhir zaman, siapakah orang-orang Kristen di akhir zaman? Itu engkau dan saya. Di atas semua golongan orang yang mengaku Kristen, harus meniru teladan yang luar biasa dalam doa. Bukankah itu sangat penting? Bahwa kita harus meniru teladan Kristus dalam dedikasi penuh untuk berdoa. Itu tidak berarti bahwa engkau tidak memiliki pekerjaan, dan engkau tinggal di rumah berlutut dan berdoa 24 jam 7 hari. Itu berarti dimanapun engkau berada, engkau tidak akan pernah terputus. Engkau meminta kepada Tuhan, tolong bantu saya tetap terhubung. Dan engkau membuat jadwal, engkau mendisiplinkan diri sendiri seperti mendisiplinkan diri untuk pergi bekerja atau sekolah. Dan engkau melakukan seperti Daniel, mungkin engkau berdoa pada pukul 6 pagi, engkau berdoa dari jam 5 sampai jam 6, atau dari jam 4 sampai jam 6. Atau dari jam 5 sampai jam 7, engkau memiliki 1-2 jam, waktu berdoa dan renungan, waktu dengan Tuhan. Tetapi kemudian engkau menjadwalkan diri Anda pada jam 9, engkau berhenti hanya selama 15 detik. Dan engkau berkata, Tuhan tolong saya tetap terhubung, dan kemudian pada pukul 12, engkau berhenti lagi selama 5 menit. Dan katakan, Tuhan, saya punya kecenderungan untuk lupa, sibuk, dan kehilanganmu dari pikiranku. Tolong bantu saya menyadari kehadiranmu. Dan kemudian pada pukul 3, engkau memasang kembali alarm di teleponmu, memberimu bunyi bip. Dan engkau berkata, Tuhan, tanpamu saya ini bukan apa-apa. Saya ini rentan, saya adalah target setan. Tanpamu, saya tidak dapat melakukan apa-apa. Saya ingin terhubung, saya ingin berjalan denganmu, saya ingin bergantung kepadamu. Saya ingin mengenalmu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalammu. Dan pada pukul 6, engkau melakukan hal yang sama dan ketika engkau hendak tidur, engkau melakukan hal yang sama. Dan saat engkau melakukannya, engkau terbiasa berdoa terus-menerus. Dan saat engkau berdoa terus-menerus, perlahan seiring berjalannya waktu, hidupmu melewati langkah-langkah transformasi dan pertumbuhan spiritual. Dan saat engkau berkembang, saat engkau bertumbuh, engkau lebih mengenal Tuhan dan lebih percaya kepada Tuhan. Dan untuk menyerah dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Tuhan dapat bekerja di dalam dirimu dan melalui engkau. Itulah yang dilakukan doa. Saya tahu begitu banyak cerita yang berhubungan dengan doa dan bagaimana doa mengubah hidup. Kita tidak punya waktu lagi untuk cerita. Waktu kita sudah habis, sebenarnya. Tapi saya ingin menyebutkan lagi dan lagi, jauh lebih mudah untuk berbicara tentang doa. Atau belajar tentang doa daripada berdoa. Meskipun doa tidak membutuhkan biaya, itu murah, itu gratis. Namun demikian, orang tidak berdoa, baik karena mereka memiliki prioritas yang lain. Atau karena mereka takut, jika mereka berdoa mereka mungkin harus berubah dan mereka ingin berubah, tapi tidak hari ini. Doa mengubah orang secara bertahap, tidak dalam semalam, tapi secara pasti, transformasi terus-menerus. Saya berulang kali memikirkan banyak sekali dalam cerita ayah saya, dalam cerita kakek saya, dalam cerita kami, istri saya dan saya. Segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidup kita, terjadi hanya karena doa. Segala sesuatu yang terjadi dalam sejarah dunia terjadi karena doa. Hal-hal tidak akan pernah terjadi, kecuali kita berdoa. Dapatkah engkau membayangkan jika setiap anggota gereja berdedikasi untuk berdoa? Seperti para murid di ruang atas, seperti orang-orang yang beriman di dalam Alkitab, yang berdedikasi untuk berdoa. Bisakah engkau membayangkan bagaimana penampilan mereka? Dapatkah engkau membayangkan apa yang Tuhan dapat lakukan melalui mereka? Tuhan sedang menunggu untuk itu. Ketika orang berdoa, mereka akan mengalami kebangunan rohani. Mereka akan mengalami transformasi dan kekuasaan. Saat itulah Tuhan hidup di dalam mereka. Semoga Tuhan memberkatimu. Mari berdoa bersama. Bapa di surga, sungguh suatu kehormatan untuk berdoa, berbicara dengan Engkau.
Namun terkadang kami tidak menghargainya. Kami berkata, "Oh, saya merasa tidak perlu berdoa." Tetapi orang-orang bekerja, meskipun mereka tidak merasa ingin pergi bekerja, bantu kami untuk serius dalam berdoa. Bantu kami untuk berdoa, sampai kami belajar berdoa. Sampai kami jatuh cinta dengan doa, sampai doa menjadi lebih dari udara, sampai kami tidak bisa berfungsi, kecuali kami berdoa. Berdoa sampai kami terbiasa berdoa terus-menerus. Berdoa sampai kami tidak pernah terputus lagi. Kami berjalan denganmu, di hadiratmu terus-menerus. Jadikan kami orang-orang yang berdoa. Ajarkan kami bagaimana berdoa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.